Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Iftah qulubana futuhal arifin, iftah qulubana futuhal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Zakaro. Bismillahirrahmanirrahim. Zakaro nutur. Zakaro nutur sapa Sam'ani, Imam Sam'ani. Fi zaujatin ing dalam Fi zaujatin ing dalam bojo wadon. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun utawi iki ku pangeling-eling suwiji. Zakaron nutur sapa As-Sam'ani, Imam Sam'ani. Bi zaujatin ing dalam bojo wadon. Bi zaujatin ing dalam bojo wadon. Bismillahirrahmanirrahim. Zati abawain sohiratin kang masih cilik. Sohiratin kang masih cilik. Zati abawaini kang anduweni. Zati abawaini kang anduweni mbok bapak. Zati abawaini kang anduweni mbok bapak. Nuture ana wujubama. Anna wujubama sak temene kewajibane perkara. Anna wujubama sak temene kewajibane perkara. Anna wujubama sak temene kewajibane perkara marro kang wis lewat apa mak. Anna wujubama sak temene kewajibane perkara marro kang wis lewat apa mak. Maro kang wis lewat apa ma. Maro kang wis lewat apa ma. Ae min nahwi ta'lim. Ae min nahwi ta'limi. Ay min nahwi ta'limi wa darbi li zaujati as-saghirah. Bismillahirrahmanirrahim. Ana wujuba masa temene kewajibane perkara maro kang wis kelewat apa ma. Maro kang wis kelewat apa ma. Ay min nahwi ta'lim. Ay min nahwi ta'limi wa darbi lizaujati shaghirah. Iku alaihi ma ingatase abawain. Iku alaihi ma ingatase abawain. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini akan menjelaskan tentang seorang wanita. Anak-anak, ya, dia masih anak-anak, misalnya usianya baru 8 tahun, tetapi dia sudah punya suami. Pertanyaannya, kewajiban-kewajiban yang telah disebutkan
itu menjadi tanggung jawab siapa, ya kan? Kewajiban mengenai mengajar, kemudian memerintahkan sholat dan memukulnya, itu kewajiban siapa? Bila si anak itu sudah mempunyai suami. Nah, ini menurut Imam As-Sam'ani bahwa zaujah shaghirah, seorang istri yang masih kecil dan dia masih mempunyai kedua orang tua, menurut Syekh Sam'ani bahwa kewajiban-kewajiban yang telah disebutkan dari mulai wajib mengajari, ya wajib memerintah sholat dan wajib memukulnya, ini kewajiban-kewajiban tadi adalah alaihima, menjadi beban dan tanggung jawab orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Fazauji maka nuli bojo lanang. Fazauji maka nuli bojo lanang. Nah, kalau kedua orang tuanya sudah tidak ada, maka baru kewajiban menjadi berpindah kepada suami. Selama ibu bapaknya masih ada, maka masih tetap menjadi kewajiban orang tuanya. Ketika orang tuanya sudah tidak ada, fa'in faqida, ketika keduanya sudah tidak ada, maka tugas dan kewajiban tadi adalah menjadi tugasnya suami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qudiyatu lan utawi tetrapane atalan utai hukum-hukumane lan utai hukum-hukumane ujuba ma marra lan utai hukum-hukumane atawa tetrapane ma marra. Wa qudiyatu lan utawi hukum-hukumane ujuba ma marra iku wujubu darbiha, iku wujubu darbiha wajib mukul zaujah, iku wujubu darbiha wajib mukul zaujah. Nah, ini yang dimaksud dengan kewajiban-kewajiban tadi artinya bahwa wajib memukul istri yang meninggalkan sholat misalnya, walau fil kabiro lan senajan iku ing dalam zaujah kang wis dewasa, walau fil kabiro lan senajan iku kang wis dewasa. Si Zaid punya istri, misalkan istrinya bernama Zainab. Si Zainab ini berani meninggalkan sholat, maka ini wajib, ya wajib bagi si Zaid untuk memukul istrinya walau fil kabiro, walaupun istrinya sudah dewasa. Ulangi lagi ya. Ada seorang istri, seseorang yang sudah menikah dengan seorang anak-anak. Zaid menikah dengan Zainab. Zainabnya masih usia anak-anak. Orang tuanya, ibu bapaknya masih ada, maka kewajiban itu kewajiban siapa? Orang tuanya. Bila orang tuanya sudah tidak ada, maka berpindah kepada suaminya. Ya, maka suaminya wajib untuk mendidik, wajib untuk mengarahkan istrinya, termasuk wajib memukul istrinya ketika meninggalkan sholat. Walau fil kabirah, bagaimana kalau istrinya dewasa? Walaupun sudah dewasa, ketika meninggalkan sholat maka wajib dipukul. Bismillahirrahmanirrahim. Kama seperti keterangan atau kama kaya keterangan, kama kaya keterangan sorroha kang bertelakan bihi kelawan ma, kama kaya keterangan sorroha kang bertelakan bihi kelawan ma, sopo Jamalul Islamil Bazari, Syekh Jamalul Islam Al-Bazari Al-Bizri, sopo Jamalul Islam Ibnul Bizri, Syekh Jamal Islam Ibnul Bizri. Ada yang membaca Bizri, ya. Ada juga yang membaca Bazri, ya. Kalau Shahibul I'anah ini membaca Bizri, sedangkan Ibnu Shalah itu membacanya Al-Bazri. Tulis ya. Penting keterangan kayak gitu. Al-Bizri versi Shahibul I'anah bikasril ba, ya. Versi Ibnu Shalah bi fathil ba,
Jadi kalau versi Sohibul I'anah dibacanya Al-Bizri, kalau versi Ibnu Shalah dibacanya Al-Bazri. Ya, marga Al-Bazri. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Jamalul Islam Al-Bizri atau Al-Bazri. Qala syekhuna, qala ngandika sapa syekhuna guru kita. Ya. Wa huwa utima sarraha. Wa huwa utima sarraha bi Jamalul Islam. Wa huwa utima sarraha bi Jamalul Islam iku zahirun kang pertela. Ya, katanya kata syekhuna. Siapa syekhuna sini? Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Katanya apa yang dijelaskan oleh Syekh Jamalul Islam Al-Bizri itu zahirun, jelas. Jadi ketika si istri tidak melaksanakan sholat, maka ini suaminya wajib memukulnya agar dia mau melaksanakan sholat. Tetapi kata syekhuna ada qaidnya. Apa qaidnya? Illam yahsha nuzuzan. Illam yahsha lamun ora wedi sapa zawaj. Illam yahsha lamun ora wedi sapa zawaj nusyuzan ing nusyuz, ketika sang suami tidak khawatir istrinya nusyuz dengan adanya dipukul. Bismillahirrahmanirrahim. Illam yahsha lamun ora wedi sapa zawaj nusyuzan ing nusyuz atau ing elik, ketika suaminya tidak khawatir istrinya nusyuz ataupun elik. Wa atlaqolan ngamutlakaken, wa atlaqolan ngamutlakaken, wa atlaqolan ngamutlakaken sapa Az-Zarkashi, Imam Az-Zarkashi. Sedangkan Imam Az-Zarkashi memutlakan an-nadba ing sunnah, an-nadba ing sunnah. Imam Az-Zarkashi memutlakan, artinya baik khawatir terjadi nusyuz ataupun tidak khawatir terjadi nusyuz, katanya hukumnya sunnah, ya, memukul istri yang berani meninggalkan kewajiban seperti sholat atau puasa ataupun yang lainnya. Ini hukumnya sunnah, nggak wajib, hukumnya sunnah secara mutlak, baik khawatir nusyuz ataupun tidak khawatir nusyuz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awwalu wajibin lan utawi kawitane perkara kang wajib. Wa awwalu wajibin lan utawi kawitane perkara kang wajib. Perkara yang paling pertama wajib, hatta alal amri, sehingga ingatase merentah, hatta alal amri, sehingga ingatase merentah, hatta alal amri, sehingga ingatase merentah bis sholati, kelawan sholat. Awal kewajiban sampai dibandingkan dengan kewajiban memerintahkan sholat. Kama qaulu, kaya oleh ngandika sapa ulama, kama qaulu, kaya oleh ngandika sapa ulama, halal abai ingatase piro-piro bapak, halal abai ingatase piro-piro bapak, halal abai ingatase piro-piro bapak. Summa alaman, mangka kari-kari ing atase wong, summa alaman, mangka kari-kari ing atase wong, mangka kari-kari ing atase wong maro kang wis lewat sapa man. Summa alaman, mangka kari-kari ing atase wong maro kang wis lewat sapa man. Iku awalunya iku ta'limuhu muruki mumayyiz, iku ta'limuhu muruki mumayyiz, iku ta'limu muruki mumayyiz, ay ala mumayyiz tegese bocah kang wis ideng, ayal mumayyiz tegese bocah kang wis ideng. Mengajarkan kepada anak yang sudah tamyiz bahwa ana nabiyana ing sak temene nabi kita sedaya.
anna nabiyana ing sak temene nabi kita sedaya Muhammadan rupane Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadan rupane Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku bu'isa dan utus sapa Kangjeng Nabi. Iku bu'isa dan utus sapa Kangjeng Nabi. Iku bu'isa dan utus sapa Kangjeng Nabi bi Makkah ing dalam negara Mekah. Bi Makkah ing dalam negara Mekah. Jadi kesimpulannya bahwa kewajiban yang paling awal, yang paling pertama, sehingga dibandingkan dengan kewajiban mengajar sholat atau memerintahkan sholat adalah yang paling pertama mengajarkan kepada anak yang sudah tamyiz bahwa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus di negara Mekah. Jadi dalam dibandingkan apakah wajib menjelaskan Nabi Muhammad diutus di Mekah dan lain sebagainya atau wajib mengajarkan sholat, ini yang paling wajib adalah yang paling pertama wajib adalah mengajarkan bahwa Nabi kita ini diutus di negara Mekah. Jangan sampai ada anak yang tidak kenal dengan nabinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wulida, ini yang paling pertama wajib ya, mengajarkan bahwa Rasul diutus di Mekah. Wa wulida lan den lahirakan sapa Kangjeng Nabi. Wa wulida lan den lahirakan sapa Kangjeng Nabi biha ing dalam Mekah. Nabi dilahirkan di Mekah, kemudian beliau diutus menjadi Nabi juga di Mekah, kemudian beliau hijrah ke Madinah dan meninggal di Madinah. Itu yang paling pertama. Wadu pinalan den pendem sopo Kangjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wadu pinalan den pendem sopo Kangjeng Nabi bil Madinah ing dalam negara Madinah. Wadu pinalan den pendem sopo Kangjeng Nabi bil Madinah ing dalam negara Madinah. Bil Madinah ing dalam negara Madinah. Wa mata lan mati sapa Kangjeng Nabi. Wa mata lan mati sapa Kangjeng Nabi biha ing dalam Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ay hadza paslun utawi ki ku ana pasal siji. Fi syurutis sholati ing dalam mertelaken pira-pira syarate salat. Fi syurutis sholati ing dalam mertelaken pira-pira syarate salat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyartu utawi syarat. Asyartu utawi syarat. Asyartu utawi syarat iku mabar. Iku mabarang ya tawakufu kang tawakuf atau kang kandhet. Ya tawakufu kang tawakuf atau kang kandhet. Alaihi ma ing atase. Alaihi ma ing atase ma. Alaihi ma ing atase ma opo sihatus sholati sahe sholat. Opo sihatus sholati sahe sholat. Opo sihatus sholati sahe sholat. Apa yang dimaksud dengan syarat? Syarat adalah ma yatawaqqafu alaihi sihatus sholat, sesuatu yang menjadikan sahnya sholat ya. Walaisalan oranana opoma iku minha saking sholat. Walaisalan oranana opoma iku minha saking sholat. Kita bikin contoh. Apa syarat itu? Sesuatu yang menjadikan sahnya sholat. Artinya tanpa sesuatu itu maka sholat tidak sah. Berarti sesuatu tadi yang menjadikan sholat menjadi sah. Tetapi walaisa minha, tetapi sesuatu itu bukan merupakan bagian daripada sholat. Mana contohnya? Seperti wudu. Wudu itu bukan bagian daripada sholat, kan dilakukan sebelum
sholat. Dan wudu merupakan sebab ataupun yang menjadikan sebab di sahnya sholat, maka wudu itu dinamakan syarat. Kenapa dikatakan syarat? Karena dia adalah yang menjadikan sahnya sholat dan dia bukan berada di dalam sholat. Menghadap kiblat adalah sesuatu yatawaqqafu alaihi sihhatu sholat, yang menjadikan sahnya sholat, karena tanpa menghadap kiblat maka sholat tidak sah. Walaisa minha, dan menghadap kiblat itu bukan termasuk bagian daripada sholat ya. Contoh yang lain seperti menutup aurat. Menutup aurat itu adalah sesuatu yatawaqqafu alaihi sihhatu sholat, yang menjadikan sahnya sholat. Tanpa menutup aurat maka sholat tidak sah. Tetapi walaisa minha, menutup aurat bukan bagian daripada sholat, itu yang dimaksud dengan syarat. Jadi syarat itu adalah sesuatu yang menjadikan sahnya sholat tetapi bukan berada di dalam sholat. Maka dengan demikian berbedalah antara syarat dengan rukun ya. Rukun sama menjadikan sahnya sholat. Bacaan Fatihah ini adalah sesuatu yang menjadikan sahnya sholat, tetapi bacaan Fatihah berada di dalam sholat. Berdiri ketika sholat adalah merupakan menjadi sebab sahnya sholat, tetapi berdiri merupakan bagian dari sholat. Kalau merupakan bagian daripada sholat itu bukan syarat melainkan rukun. Maka dengan demikian ada jihad jame, artinya titik persamaan, dan ada wajah farqi, titik perbedaan antara syarat dengan rukun. Persamaannya sama-sama menjadikan sahnya sholat. Itu titik persamaannya, sama-sama menjadikan sebab sahnya sholat. Perbedaannya kalau syarat di luar sholat, sedangkan rukun berada di dalam sholat. Nah, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Wa qudimat lan den dinginaken, wa qudimat lan den dinginaken apa syurutu piro-piro syarat. Apa syurutu piro-piro syarat? Syarat didahulukan alal arkani ngariaken ing atase piro-piro rukun. Alal arkani ngariaken ing atase piro-piro rukun. Ini syarat didahulukan daripada rukun. Kenapa? Syarat harus didahulukan. Li'annaha aula bitaqdim. Li'annaha karena satamane syurut. Li'annaha karena satamane syurut iku aula lebih utama. Iku aula lebih utama bitaqdimi kelawan den dinginaken. Bitaqdimi kelawan dan dinginakan. Syarat ini didahulukan daripada rukun karena memang syarat lebih utama untuk didahulukan. Karena sebelum sholat kita pasti wudu dulu, maka di sini pembahasan didahulukan adalah pembahasan mengenai syarat daripada pembahasan mengenai rukun. Bismillahirrahmanirrahim. Idzi syartu karena utawi syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Idzi syartu karena utawi syarat. Ikuma perkara yajibu kang wajib. Ikuma perkara yajibu kang wajib. Apa takdimu dinginakan ma? Apa takdimu dinginakan ma? Alas sholati ngariakan ing atase sholat. Kenapa? Karena syarat adalah sesuatu yang harus didahulukan sebelum sholat. Wudu adalah sesuatu yang harus didahulukan sebelum sholat. Menutup aurat adalah sesuatu yang wajib didahulukan sebelum sholat. Menghadap kiblat adalah sesuatu yang harus didahulukan sebelum sholat. Wastimroruhu lan tatape yasima. Wastimroruhu lan tatape ma. Wastimroruhu lan tatape ma. Fiha ing dalam sholat. Wastimroruhu lan tetapi ma fiha ing dalam sholat. Jadi sesuatu yang wajib didahulukan dan wajib langgeng di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ada berapa jumlahnya syaratnya sholat?
syurutus sholati utawi piro-piro syarat salat iku khamsatun ana 5 syarat salat ini jumlahnya katanya ada 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ahaduha utawi salah suwijine khamsah iku toharatun suci. Ahaduha utawi salah suwijine khamsah iku toharatun suci. Syarat yang pertama adalah suci. An hadasin saking hadas, wa jinabatin lan saking jinabah. Syarat sholat jumlahnya ada 5. Yang pertama suci terbagi 2, ada suci daripada hadas, ada suci daripada jinabah. At-toharoh, ngomong-ngomong toharoh, apa toharoh? At-toharoh tu utawi toharoh. At-toharoh tu utawi toharoh luhotan ing dalam mungguh bahasa. Ngomong-ngomong toharoh, mahwa toharoh, apa yang dimaksud dengan toharoh? Toharoh menurut bahasa artinya adalah bersih. Iku an-nadzafatu bersih. Wal khulusulan tegese selamat. Oleh selamat minad danasi saking kotor. Yang dimaksud dengan toharoh adalah bersih dan bebas dari kotoran. Itu namanya nadzafah. Asal terbebas dari kotoran dan terbebas daripada bebas dan bersih daripada kotoran, maka itu dinamakan nadzafah. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'an aywat toharatu syara'an lan utawi toharoh ing dalem munggu syarat. Wa syara'an lan utawi toharoh ing dalem munggu syarat. Wa toharatu wa syara'an aywat toharatu syara'an lan utawi toharoh ing dalem munggu syarat. Iku raf'ul man'i ngilangaken penghalang. Sedangkan menurut syara yang dimaksud dengan toharo adalah menghilangkan penghalang. Al-mutarattibi kang kaurut-urut atau al-mutarattabi, maka kang den urut-urut atau kang den urutaken, yang ditimbulkan terjemahnya. Al-mutarattabi kang den urutaken, atau yang ditimbulkan. Alal hadasi ngatase hadas. Al-mutarattabi kang den urutaken alal hadasi ngatase hadas. Awin najisi atawa najis. Apa toharoh menurut syara? Toharoh menurut syara adalah raf'ul man'i, artinya menghilangkan penghalang, ya. Al-mutarattabi yang ditimbulkan al-hadasi dari hadas, awin najsi atau dari najis. Karena ketika kita mempunyai hadas atau ketika kita di dalam tubuh kita terdapat najis, maka kita dilarang melaksanakan sholat. Kita tidak punya wudhu, maka kita dilarang untuk melaksanakan sholat. Lalu kita berwudu, kita bersuci. Nah, maka dengan sebab bersuci, penghalang tadi menjadi hilang. Menghilangkan penghalang yang disebabkan oleh hadas atau yang disebabkan oleh adanya najis, itu dinamakan toharo. Di dalam tubuh kita ada najisnya, boleh nggak kita melaksanakan sholat? Iya, kita dihalangi untuk melaksanakan terhalang melaksanakan sholat.
Maka kemudian najis itu kita buang, najis itu kita bersihkan. Membersihkan najis itu namanya toharoh. Karena dengan adanya najis bersih dari tubuh kita, maka hilanglah penghalang. Menghilangkan penghalang seperti tadi yang ditimbulkan dari hadas dan najis itu dinamakan toharoh menurut syara. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ula mangka utai toharo kang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ula mangka utai toharo kang pertama. Ayat toharo tu tegese sesucian anil hadasi saking hadas. Tadi kan toharo terbagi dua. Ada toharo bersuci dari hadas, ada toharo atau bersuci dari jinabah, ya. Toharo an hadasin atau an jinabatin. Cara menghilangkan hadas atau toharo yang pertama, ini toharo bersuci daripada hadas adalah iku al wudu. Wal ulama kau tekang pertama itu toharo tu tegas sesuci anil hadas saking hadas. Iku al wudu bersuci dari yang pertama yang dari hadas adalah dengan cara wudu. Apa itu wudu? Wahwa utai wudu bidomil wawi kelawan dan baca domah waune. Wudu dengan wawunya dibaca domah. Ada wudu wawunya dibaca domah, ada juga wadu pakai fathah. Ini mah dibaca domah, ya dibaca wudu. Wa huwa utai maknane wudu bi dhammil wawi kelawan den waca domah waune. Iku isti'malul ma'i gunaaken banyu. Iku isti'malul ma'i gunaaken banyu atau menggunakan air. Memakai air nganggo banyu. Bi aldo ini dalam piro-piro anggota maksusatin kang den tangtuaken. Bi aldo ini dalam piro-piro anggota maksusatin kang den tangtuaken. Menggunakan air pada anggota-anggota yang tertentu, seperti menggunakan air pakai untuk membasuh muka, menggunakan air untuk membasuh tangan, menggunakan air untuk mengusap kepala, menggunakan air untuk membasuh kedua kaki. Berarti air digunakan pada anggota-anggota tertentu. Biniyatin kelawan nganggo niat. Biniyatin kelawan nganggo niat. Itulah definisi toharo. Definisi apa? Wudu. Ulangi lagi, apa wudu itu? Wudu adalah isti'malul ma'i, menggunakan air, digunakan untuk membasuh atau mengusap anggota-anggota yang tertentu dengan disertai niat. Biniyatin dengan disertai niat. Atau muftatahan, ya. Muftatahan halekang den. Muftatahan halekang den. Muftatahan halekang den kawiti biniyatin kelawan niat. Itu ketika dibaca wawunya dibaca dhammah. Wa bi fathi halan utawi wudu kelawan den waca fathah wawune. Lan utai wudu kelawan den waca fathah wawune. Nah, ada juga al wa pakai wau, pakai dibaca fathah wawunya. Al wadu. Apa itu? Ikuma barang. Ikuma barang. Ikuma barang yutawadhu kang den gawe wudu. Yutawadhu kang den gawe wudu. Opo bihi ma. Sedangkan ketika wawunya dibaca patah, maka artinya adalah air yang digunakan untuk berwudu. Air yang dipakai wudu itu namanya wadu. Kalau perbuatan wudunya menggunakan air tadi dinamakan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ana. Wa kana lan ana opo ibtida'u wujubi kawitan wajibe. Opo ibtida'u wujubi kawitan wajibe wudu. Kapan wudu mulai diwajibkan? Wa kana nopo ibtida'u wujubi kawitan wajibe wudu.
iku ma'abtidai wujubil maktubah serta kawitane, iku ma'a serta ibtidai kawitane wujubil maktubati wajib sholat maktubah, awal diwajibkannya wudu sama dengan awal diwajibkannya sholat maktubah. Jadi kapan? Lailatal Isra'i ing dalam bengi Isra. Lailatal Isra'i ing dalam bengi Isra. Titik. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutuhu lan utawi piro-piro syarate wudu. Wa syurutuhu lan utawi piro-piro syarate wudu. Ail wudu itu kese wudu, adapun syaratnya wudu kasyurutil ghusli kaya pira-pira syaratnya mandi, kasyurutil ghusli kaya pira-pira syaratnya mandi. Syaratnya wudu sama dengan syaratnya mandi, yakni iku khamsatun ana 5. Iku khamsatun ana 5. Syaratnya wudu ada 5 sama dengan syaratnya mandi juga ada 5. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ahaduha utawi salah suwijine yasi khamsah, atau ahaduha utawi nomor sijine khamsah. Yang nomor pertama adalah iku ma'un mutlakun banyu mutlak. Iku ma'un mutlakun banyu kang mutlak. Banyu mutlak itu gampang nama air murni. Mutlak itu artinya terbebas ya, terbebas dari qayyid, terbebas dari nama. Jadi air yang belum punya nama, yakni air murni. Karena air itu ada yang bernama seperti air orson ya. Air dikasih nama orson, air kopi dikasih nama kopi, air apa lagi? Air susu dikasih nama susu itu kan. Nah, kalau air mutlak, air yang lepas daripada nama atau air yang tidak punya nama. Seperti mana contohnya air murni itu kan. Air murni mah tidak punya nama, paling nama sementara. Dimasukkan ke dalam teko dinamakan air teko, dimasukkan ke dalam aqua botol dinamakan air aqua. Itu jadi namanya cuma nama sementara ya. Kayak air sumur itu nama sementara ya. Air sumur nama sementara, air hujan juga nama sementara. Itu namanya air mutlak. Air mutlak itu air yang lepas daripada nama atau air yang masih murni. Jadi syaratnya wudu itu harus menggunakan air mutlak. Oleh karena itu fala yarfa'ul hadasa wala yuzilun najza. Fala yarfa'u maka ora bisa ngilangaken. Fala yarfa'u maka ora bisa ngilangaken al hadasa ing hadas. Banyak fatafre. Maka dengan demikian tidak bisa menghilangkan hadas. Fala yarfa'u maka ora bisa ngilangaken al hadasa ing hadas, tidak bisa menghilangkan hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, artinya tidak bisa digunakan untuk berwudu atau untuk mandi. Wala yuzilu lan ora bisa ngilangaken, wala yuzilu lan ora bisa ngilangaken an-najasa ing najis, an-najasa ing najis, dan tidak ada yang bisa menghilangkan najis. Wala yuhassilu sa'irat taharah, wala yuhassilu lan ora bisa ngahasilaken, wala yuhassilu lan ora bisa ngahasilaken, dan juga tidak bisa menghasilkan sa'irat taharah ing sekarine sesuci, sa'irat taharah ing sekarine sesuci. Sa'irat taharah ing sekarne sesuci, dan juga tidak bisa digunakan untuk bersuci yang lain. Walau masnunatan lan senajan iku kang den sunahaken. Walau masnunatan lan senajan iku kang
den sunahaken, walaupun bersuci yang sunnah ya, mandi yang sunnah itu tidak bisa kecuali illal ma'ul mutlaqu wa illal ma'ul mutlaqu angin banyu mutlak ya. Wa illal ma'ul mutlaqu angin banyu mutlak, kecuali air yang masih murni, air yang belum punya qayyid, belum punya nama. Apa yang dimaksud dengan air mutlak? Wa huwa utawi ma'ul mutlak, wa huwa utawi ma'ul mutlak, wa huwa utawi ma'ul mutlak iku ma barang atau ma banyu, iku ma banyu yaqau kang tumiba, yaqau kang tumiba alaihi ngatasé ma, yaqau kang tumiba alaihi ngatasé ma, yaqau kang tumiba alaihi ngatasé ma. Air mutlak adalah ma yaqau alaihi ismul ma'i ya, maiku ma barang yaqau kang tumiba alaihi ngatasé ma opo ismul ma'i ngaran banyu. Bila qayyidin dengan tanpa qayyid, bila qayyidin dengan tanpa qayyid. Air mutlak itu adalah nama air yang tidak atau air yang disebutkan dengan tanpa qayyid, dengan tanpa embel-embel. Ulangi lagi, apa yang dimaksud dengan air mutlak? Ma yaqau alaihi ismul ma'i, air yang disebutkan atau yang disebutkan dengan tanpa qayyid ya, dengan tanpa nama atau qayyid. Seperti mana? Ya tadi seperti air murni, seperti air yang masih murni yang belum bercampur dengan sesuatu, itu namanya air mutlak, air yang disebutkan dengan tanpa adanya qayyid atau embel-embel ya. Itu namanya air mutlak, dan hanyalah air mutlak yang bisa digunakan untuk bersuci ya. Fala yarfa'ul hadas, tidak ada yang bisa menghilangkan hadas, wala yuzilun najas, dan tidak ada yang bisa menghilangkan najis, dan juga tidak ada yang bisa menghasilkan bersuci yang lain kecuali air mutlak, yakni air yang disebutkan dengan tanpa adanya qayyid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in rasyaha min bukharil ma'i, wa in rasyaha lan senajan rembes garis miring ngeringet, ngerti ngeringet, wa in rasyaha lan senajan rembes ngeringet, lan senajan rembes atau ngeringet opo yasi ma'un min bukharil ma'i saking kukuse, min bukharil ma'i saking kukuse banyu, walaupun air tersebut rembes ya atau ngeringet dari air yang diuapkan, ngeringet dari uap air ya. Walaupun air tersebut rembes ataupun ngeringet ataupun menetes dari uap air. Ini maksudnya ya. Kalau kita godok banyu, godok air, satu apa namanya? Panci ya. Pancinya kan ditutup pakai tutup ya. Ketika tutup pancinya kita buka, di situ ada apa itu? Ada rembesan air. Rembesan itu ditimbulkan dari uap ya, dari uap. Nah, air rembesan seperti tadi yang keluar dari uap air itu termasuk kepada kategori air mutlak dan bisa digunakan untuk bersuci ya, itu. Jadi boleh dikumpul-kumpul misalkan sampai dapat satu ember, maka air rembesan tadi, rembesan dari uap air yang airnya dipanaskan itu termasuk kepada kategori air mutlak atau air yang murni yang bisa digunakan untuk bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in rasyahalan senajan rembes atau ngeringet apa maun min bukharil ma'i saking kukuse banyu dari uap air. Bukhor itu uap. At-tahuri kang suci, at-tahuri kang nyuciaken ya.
Jadi air yang mensucikan al-mughla kang den apa al-mughla kang den godog. Al-mughla kang den godog yang dipanaskan, kemudian ditutup pancinya itu suka ada rembesan air. Rembesan air tadi masuk kepada kategori air mutlak. Atau awistahlaka atawa rusak atawa hancur. Awistalaka atawa rusak atawa hancur pi dalam maun opal kholi itu perkara kang nyampuri. Opal kholi itu perkara kang nyampuri. Asalkan namanya belum berubah aja. Opal kholi itu perkara kang nyampuri. Awistalaka atawa hancur pi dalam maun opal kholi itu perkara kang nyampuri. Ini perhatikan ya, ada susah sedikit. Misalkan kita godog apa? Godog apa namanya itu? Sampo ya. Atau godog apa? Bolet digodog gitu. Ketika digodok, nah sampai ada sebagian boletnya yang hancur dan bercampur dengan air. Lalu kita ingat, lah kok air digunakan untuk godok bolet, padahal air ini saya butuh untuk bersuci. Nah, di situ kan sudah ada bahan-bahan yang bercampur dengan air. Nah, maka air yang bekas untuk menggodok tadi itu masih termasuk kategori air mutlak, walaupun di dalam air tersebut ada benda yang hancur yang kemudian bercampur dengan air itu. Awis tahlaka apa artinya? Atau walaupun sudah hancur, seperti bolet sudah hancur, pihi di dalam air ya, dan bercampur dengan air, itu tidak apa-apa asalkan air tersebut belum mempunyai nama yang baru. Paham tuh? Nah, sekarang begini, kamu memasukkan apa ke dalam panci, memasukkan bahan sayuran, ya sayur apa contohnya? Ya bayam, kemudian campur aja ya, lejet dan lain sebagainya dicampurkan. Nah setelah dicampurkan sampai matang gitu ya, kemudian ketika ditanya ini air apa, orang langsung menjawab, oh ini adalah air sayur, berarti sudah punya nama yang lain. Nah kalau sudah punya nama lain, maka itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Selama belum punya nama baru, ya ketika ditanyakan kepada orang yang belum tahu ini air apa, oh ini air apa masih murni, itu maka masih dikategorikan air mutlak, walaupun di dalam air tersebut ada campuran yang bercampur dengan air ya. Jadi awis tahlaka walaupun sudah hancur, fihi di dalam air al-khol itu perkara yang bercampur dengan air. Au quyida atawa dan qayyidi opo maun. Au quyida atawa dan qayyidi opo maun. Bimuwafaqatil waqi kelawan metuki kang tumiba. Bimuwafaqatil waqi'i kelawan metuki kang tumiba. Atau air dikasih koyid, dikasih embel-embel, dikasih nama dengan sesuatu tempat air tadi ya. Mana contohnya? Kamail bahri, kayak banyu laut ya. Air dikoyidi dengan laut karena memang air itu bertempat di laut, maka itu juga sama tidak mempengaruhi terhadap kemutlakan air. Au quyida atau dan koyidi opo yasi maun bimuwafaqatil waqi kelawan metuki kang tumiba. Atau air tadi dikoyidi dengan tempat air seperti mana kamail bahri, kayak banyu segara, atau apalagi air teko, atau air aqua, air gelas misalkan dan lain sebagainya. Itu kan hanya nama sementara. Bikhilafi ma berbeda kelawan banyu. Bikhilafi ma berbeda kelawan banyu. Nah berbeda dengan air. La yuzkaru kang ora den sebut opoma. La yuzkaru kang ora den sebut opoma. La yuzkaru kang ora den sebut opoma illa muqayyadan angi hale kang den qayyidi.
illa muqayyadan angin halekang dan qayyidi, berbeda dengan ketika air tersebut tidak pernah disebutkan kecuali memakai nama tadi. Contohnya apa? Air Orson dimasukkan ke botol tetap namanya air, masukkan ke teko tetap namanya air, dimasukkan ke gelas tetap namanya air, dimasukkan ke ember tetap namanya air Orson. Berarti air itu tidak disebutkan kecuali menggunakan nama tadi. Kalau itu bukan termasuk air mutlak, disebutnya nanti air muqayyad. Kamail wardi kaya banyu mawar, kamail wardi kaya banyu mawar, ghairu musta'malin wa ma ba'da wallahu a'lam.